Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kisah memiliki awal, dan setiap akhir selalu menyimpan makna. Hidup bukan tentang siapa yang pertama, tapi juga siapa yang dipilih Allah menjadi penutup dengan indah. Dan kali ini kita akan menapaki kisah seorang wanita mulia, wanita yang Allah takdirkan menjadi istri terakhir Rasulullah Muhammad SAW. Beliau Sayyidah Maimunah binti Harith, wanita yang Rasulullah sendiri menyebutnya sebagai Al-Mubarakah, wanita yang penuh keberkahan. Kehidupannya sederhana, namun langkahnya tercatat dalam sejarah. Beliau bukan istri pertama, bukan pula yang paling muda, tetapi beliau adalah penutup rumah tangga Nabi, dan Allah menjadikannya segala kemuliaan di penghujung kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Kisah Sayyidah Maimunah akan mengajarkan kita bahwa keberkahan bukan soal urutan, tetapi tentang ketulusan. Bahwa yang terakhir bisa jadi justru yang paling manis, dan bahwa setiap orang punya takdir unik yang Allah pilihkan sesuai dengan cintanya. Maka kali ini, mari kita resapi jejaknya. Dari Sarif, desa kecil di dekat Mekah, tempat beliau menikah dengan Rasulullah, hingga kisahnya yang abadi dalam cahaya sejarah. Dan mari kita ucap salam serta doa untuknya. Salamun alal mubarakah allati ja'alallahu biha khatimataz zawjat wa khatama biha baitan nubuwah bil husna. Salam atas wanita yang penuh keberkahan, yang Allah jadikan penutup di antara istri-istri Nabi, dan dengan dirinya Allah menutup rumah kenabian dengan indah. Salamun alal qalbil hadi alladhi dakhala hayatan nabi fi akhiril a'wam fakana nuran yutbi'u nura. Salam atas hati yang tenang yang masuk ke dalam kehidupan Nabi di tahun-tahun terakhir, menjadi cahaya yang menyempurnakan cahaya. Salamun ala Maimunah bintil Harith allati summiyat bil mubarakah wa kanat khatimatan thayyibatan lil habatil qalbi. Salam atas Maimunah binti Harith yang dinamai Al-Mubarakah dan yang menjadi penutup manis dari para kekasih hati. Teman-teman, salam ini adalah doa yang mengalir untuk seorang wanita yang datang di penghujung perjalanan Nabi, bukan untuk mengurangi cinta, tapi untuk menambah keberkahan. Sayyidah Maimunah binti Harith, seorang wanita dari kabilah Hilal bin Amir. Nama aslinya adalah Barrah. Namun Rasulullah Muhammad SAW memberinya nama baru, yaitu Maimunah, artinya wanita penuh berkah. Beliau lahir dari keluarga yang dekat dengan Islam. Saudarinya, Ummul Fadil, adalah istri Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Saudarinya yang lain, Asma binti Umais, juga seorang sahabiah mulia yang pernah berhijrah ke Habasyah. Dengan nasab itu, Sayyidah Maimunah tumbuh dalam lingkaran keluarga yang mengenal Islam. Pernikahannya dengan Rasulullah terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah setelah perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi dan para sahabat melaksanakan umrah qada. Tempatnya bukan di Madinah, bukan pula di Mekah, melainkan di sebuah desa kecil bernama Sarif, sekitar 10 mil dari Mekah. Di sanalah Rasulullah Muhammad SAW menikahinya, dan itulah pernikahan terakhir beliau. Yang istimewa, Sayyidah Maimunah sendiri yang menawarkan dirinya kepada Nabi. Beliau berkata dengan penuh keikhlasan,
aku serahkan diriku untukmu ya Rasulullah. Maka Allah menurunkan ayat yang menguatkan tentang wanita beriman yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Wa mra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi in aradan nabi ayyastankihaha khalisatan lak min dunil mu'minin. Seorang wanita mukminah, bila beliau menyerahkan dirinya kepada Nabi, bila Nabi ingin menikahinya, maka hal itu halal baginya. Khusus untuk Nabi, bukan bagi orang beriman lainnya. Quran, Surat Al-Ahzab, ayat 50. Sejak itu, Maimunah hidup sebagai istri Nabi, dikenal sebagai wanita yang tenang, lembut, dan penuh keberkahan dalam setiap langkahnya. Sayyidah Maimunah dikenal sebagai wanita yang penuh ketenangan. Beliau tidak banyak menonjolkan diri, namun keberadaannya menjadi penyejuk dalam rumah tangga Nabi. Beliau bukan istri pertama, bukan yang paling muda, tapi justru beliau hadir sebagai penutup yang manis. Dan Rasulullah memberinya gelar yang tak semua wanita miliki. Al-Mubarakah, wanita penuh berkah. Ibnu Abbas, keponakan beliau, berkata, "Aku belum melihat wanita yang lebih bertakwa kepada Allah, lebih menyambung silaturahmi, dan lebih baik kepada keluarga dibanding Maimunah." Maimunah hidup sederhana, tetapi beliau selalu hadir sebagai penghubung yang mempererat ikatan antara keluarga Rasulullah dan kaum kerabatnya. Beliau wafat pada tahun 51 Hijriyah di masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan uniknya, beliau wafat di Sarif, desa yang sama tempat beliau dahulu dinikahi Nabi. Seolah Allah ingin menuliskan kisah hidupnya dalam satu lingkaran indah. Beliau dinikahi di Sarif dan akhirnya disemayamkan di Sarif. Hingga kini makamnya masih dapat ditemukan di sana, sebagai pengingat bahwa di tempat sunyi itulah Allah menutup salah satu lembaran rumah tangga Nabi. Teman-teman sekalian, dengan wafatnya Maimunah, maka lengkaplah perjalanan para ummul mukminin. Beliau adalah yang terakhir menikah dengan Rasulullah, dan kepergian beliau menjadi penanda bahwa rumah tangga kenabian telah ditutup dengan penuh keberkahan. Kawan-kawan, kisah Sayyidah Maimunah mengajarkan kita satu hal penting, bahwa keberkahan tidak selalu terletak pada siapa yang pertama atau siapa yang paling menonjol, tapi pada siapa yang datang dengan ketulusan hati dan diterima oleh Allah dengan penuh ridho. Beliau bukan istri pertama Rasulullah, bukan pula yang paling sering disebut dalam riwayat panjang sejarah. Namun Allah memilihnya untuk menjadi penutup rumah tangga Nabi dan menjadikan akhir itu sebagai akhir yang penuh berkah. Jika engkau merasa hadir belakangan dalam hidup orang lain, ingatlah Maimunah yang datang di akhir, tapi Allah menutup kisah Rasulullah dengan keberadaannya. Jika engkau merasa tak seterkenal atau sepenting orang lain, ingatlah Maimunah. Beliau tidak banyak meriwayatkan hadis, tidak sering tampil dalam kisah peperangan, namun namanya diabadikan dalam sejarah sebagai Al-Mubarakah, wanita penuh keberkahan. Dan jika engkau takut pada akhir hidup, belajarlah dari Maimunah. Beliau wafat di Sarif, di tempat yang sama beliau dahulu dinikahi Nabi. Seolah Allah ingin berbisik, seperti aku bukakan awalmu dengan berkah,
Aku pun akan menutup akhirmu dengan berkah dan indah. Hidup bukan tentang panjangnya perjalanan, tapi tentang bagaimana Allah menutupnya. Dan sebaik-baik penutup adalah yang penuh cahaya dan ridho. Semoga kita semua diberi akhir hidup yang berkah dan indah, sebagaimana akhir hidup Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Salamun alal mubarakah allati aghlaqallahu biha baban nubuwah bil husna wa ja'alaha dzikra fi sarif ila yaumiddin. Salam atas wanita yang penuh berkah, yang Allah jadikan sebagai penutup rumah tangga Nabi dengan indah, dan yang Allah abadikan kisahnya di sarif hingga hari kiamat. Salamun alal qalbil hadi alladhi lam yakun sakhaba wala jalaba walakinnahu auna binurit taqwa was sakinah. Salam atas hati yang tenang, yang tidak berisik atau penuh riuh, tapi kaya dengan cahaya takwa dan ketenangan. Teman-teman sekalian, dengan wafatnya Sayyidah Maimunah, tertutuplah rumah tangga Rasulullah, bukan dengan keributan, bukan dengan gemuruh peristiwa besar, tetapi dengan kelembutan, ketenangan, dan keberkahan. Seolah Allah ingin mengajarkan kita bahwa akhir yang indah bukan harus riuh, tapi cukup dengan ridha dan keberkahan. Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah, sebagaimana Allah menutup kisah Maimunah dengan keberkahan. Semoga kita dikumpulkan bersama para ummahatul mukminin, bersama Rasulullah di surga yang penuh kedamaian. Allahumma khtim lana bil barakah wal maghfirah waj'al akhir a'malina salihah wa khtim lana bil jannah ma'al ahibbah. Ya Allah, tutuplah akhir hidup kami dengan keberkahan dan ampunan, dan jadikan amal terakhir kami sebagai amal yang saleh, dan kumpulkan kami di surga bersama orang-orang yang kami cintai. Demikian kisah Sayyidah Maimunah binti Harits radhiyallahu anha, wanita penuh berkah yang menjadi penutup rumah tangga Nabi. Semoga kisah ini menjadi cahaya dalam langkah kita, dan doa ini menjadi bekal untuk malam-malam sepi kita. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.